Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Nathanael Yandra Widiatmaja. Saat ini saya sedang menjalani tahap perkenalan sebagai calon pendeta di GKI Taman Majapahit, Semarang. Mari, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan, mendengarkan, dan membaca firman Tuhan bersama. Sebelum melakukannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Ketika kami ingin mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh menerimanya, menerima kebenaran serta sumber pengharapan yang datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Saya akan membacakannya menurut versi Alkitab Terjemahan Baru 2. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kehidupan ini tidak ada orang yang tidak pernah mendapatkan pergumulan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan. Dan dalam perjumpaan itu seringkali justru menimbulkan luka, sakit hati, kekecewaan. Bahkan perjumpaan itu tidak membawa sukacita, melainkan duka cita. Dan melaluinya kita merasa bahwa hidup ini begitu berat dijalani. Dan hidup ini begitu penuh beban, sehingga kita merasa sesak. Seringkali kita merasa lelah, ingin rasanya kita berserah pada Allah. Tapi justru tidak mudah, karena begitu banyak perjumpaan, begitu banyak hal yang membuat hati serta pikiran kita merasa sangat penuh. Seringkali kekecewaan yang timbul itu semakin melepuh, dan itu membuat kita semakin jenuh, dan semakin hilang fokus dan hilang arah pada Yesus Sang Pemberi kelegaan sejati. Perikop yang kita baca pada saat ini atau ayat yang kita baca pada saat ini ingin menunjukkan kembali, ingin memberikan penegasan bahwa janji Tuhan itu nyata dan sejati. Bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu dan sejatinya bisa memberi kelegaan pada kita. Beban yang seringkali kita tambah hari demi hari, hari lepas hari, itu semakin menghimpit kita dan semakin membuat kita lupa bahwa Yesus Kristus yang telah lebih dahulu menanggung beban seluruh dunia dan seluruh umat manusia, telah lebih dahulu memberi kelegaan pada kita semua. Dan melalui janjinya, Ia mengajak kita untuk datang kepadanya. Apapun beban kita, entah itu beban relasi dalam berkeluarga, relasi orang tua dengan anak, relasi kita dengan pacar, dengan suami, dengan istri, relasi dalam pekerjaan, entah itu juga relasi dalam kehidupan berpelayanan, berkomunitas, apapun itu, seringkali membuat kita hilang fokus dan kehilangan pengharapan. Tetapi Yesus memberikan janji yang luar biasa, bahwa sumber pengharapan itu tetap ada. Bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Beban yang Ia berikan kepada kita adalah beban yang ringan. Ia adalah lemah lembut, dan Ia akan memampukan kita untuk berjalan senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Meskipun seringkali kita merasa bahwa jalan yang kita tempuh ini seolah tidak ada tujuan akhirnya. Tetapi percayalah, dalam setiap kerikil kehidupan yang datang dalam kehidupan kita, dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam relasi kita, dalam keluarga kita, dalam setiap hal yang kita jalani dalam hidup sehari-hari, percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus saja yang mampu dan akan selalu memberi kelegaan pada kita. Dan ayat ini akan menegaskan kembali kepada kita bahwa satu-satunya sumber pengharapan adalah Yesus Kristus. Karena Ia akan memberikan kuk yang bisa kita pikul. Justru bukan beban yang seringkali kita tambah hari demi hari dan datang dari hati serta pikiran kita sendiri. Beban itulah yang seringkali membuat kita lupa bahwa Yesus Kristus, Sang Sumber Pengharapan, telah terlebih dahulu menanggungnya. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa mengingat bahwa Yesus Kristus sendirilah yang sudah menanggungnya untuk kita. Yesus Kristus sendirilah yang telah berjanji untuk memberi kelegaan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Jika saat ini kita masih sedang berada dalam sebuah hal yang menghimpit kita, ketika hati dan pikiran kita terasa sesak, ingatlah janji ini. Ingatlah bahwa Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Marilah datang kepadaku, semua yang berbeban berat dan letih lesu. Ketika rumah tidak lagi bisa menjadi tempat berteduh, ketika kekecewaan kita semakin melepuh, mari kita datang berseru kepadanya dalam kerendahan hati dan kerapuhan kita. Mari kita bilang bahwa hanya Tuhanlah yang mampu untuk menanggung segalanya. Saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Pergi liburan ke Matesih, pulangnya tidak lupa membeli duku. Ketika hati dan pikiranku letih, hanya Yesus yang memberi kelegaan padaku. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam perjuangan kehidupan kami, dalam perziarahan kehidupan kami, ada banyak hal yang seringkali membuat kami merasa berbeban berat. Ada banyak ujian kehidupan, ada banyak perjumpaan yang seringkali membawa duka cita dan bukan sukacita. Tetapi Tuhan, kiranya janji-Mu yang Engkau ucapkan dan Engkau sabdakan kepada kami boleh menjadi sumber pengharapan kami, bahwa Engkau sajalah sang sumber kelegaan sejati. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.